Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup yang diurapi Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 17b dan 18. Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah seorang utusan Allah yang sudah diramalkan oleh para nabi. Sebab sebelum Yesus lahir, para nabi yang hidup beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir ke dunia sudah menuliskan bahwa akan muncul seorang tokoh yang sangat hebat dan luar biasa. Tokoh itu melebihi semua manusia di muka bumi yang pernah hidup. Tokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Diceritakan bahwa pada suatu waktu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang." Saudara-saudari terkasih, bukan suatu kebetulan jikalau pada waktu itu Tuhan Yesus menemukan dan membaca bagian kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Tulisan Nabi Yesaya itu memang betul-betul menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Allah. Roh Tuhan atau Roh Kuduslah yang selalu menyertai kehidupan Yesus dalam segala situasi. Dan Tuhan sudah mengurapi Yesus. Urapan Tuhan yang diterima oleh Yesus menjadi bukti bahwa Yesus telah dipilih dan dilantik oleh Allah untuk menjadi Raja dan penyelamat umat manusia. Namun, keberadaan Yesus sebagai Raja berbeda dengan raja-raja dunia lainnya. Raja dunia mencari kekuasaan, harta, jabatan, dan kehormatan. Raja dunia selalu dikelilingi oleh pasukan serta orang-orang yang siap melayani sang raja. Sementara Yesus menampilkan sifat raja yang berbeda. Yesus menampilkan sifat raja yang mau hidup miskin, rendah hati, melayani, dan bukan dilayani. Yesus tidak mencari kekuasaan, kekayaan,
serta kehormatan. Yesus hanya mencari jiwa-jiwa umat manusia yang merindukan kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus diurapi oleh Allah untuk melaksanakan banyak tugas. Pertama, Yesus diurapi Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Di sini Allah menunjukkan kepedulian dan rasa cintanya kepada orang-orang miskin. Orang miskin biasanya kurang diperhatikan, diperlakukan tidak adil, dan dianggap remeh oleh sesamanya. Maka Yesus mau mengatakan kepada orang miskin bahwa Allah mengasihi orang-orang yang miskin dan Allah berpihak kepada mereka. Sebagai bentuk tenggang rasa kepada orang miskin, Yesus memilih cara hidup sebagai orang miskin, sehingga Yesus bisa dekat dan bisa bergaul dengan mereka. Orang miskin juga berarti mereka yang merasa dirinya tak berdaya dan membutuhkan Allah. Allah lah satu-satunya sandaran dan pegangan dalam kehidupan mereka. Kedua, Yesus diurapi Allah untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, serta memberi penglihatan bagi orang buta. Hal ini nyata ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan orang kerasukan kuasa roh jahat. Ketiga, Yesus diurapi untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah kesempatan bagi manusia untuk mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita semua sudah diurapi oleh Tuhan. Dengan kata lain, sesungguhnya kita bukan lagi manusia biasa, tetapi hidup kita sudah diurapi Tuhan. Hidup yang diurapi Tuhan berarti kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga kita. Kita perlu belajar untuk peduli dengan orang miskin, tertindas, dan tertawan. Contoh kehidupan Ibu Luciana, sebuah nama samaran. Ibu Luciana biasanya hanya mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap hari, Ibu Luciana bekerja di rumah untuk mencuci dan memasak bagi suami dan kedua anaknya. Prinsip hidupnya sederhana. Jangan ikut campur masalah orang lain. Namun, tiba-tiba muncul perubahan dalam diri Ibu Luciana setelah dia mendengar khotbah seorang pastor. Pastor itu mengatakan bahwa Yesus sungguh peduli dengan manusia. Saat ini pun banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Khotbah pastor sangat menyentuh dan mendorong Ibu Luciana untuk ikut peduli dengan sesama yang membutuhkan pertolongannya. Ibu Luciana menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang diurapi oleh Allah. Apakah kita sudah hidup sebagai orang yang diurapi Tuhan dengan menunjukkan kepedulian kepada orang miskin dan tertindas? Marilah
kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diurapi Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan orang tertindas. Tolonglah kami agar mau dan berani peduli dan berkorban bagi yang sesama yang miskin, terlantar, dan tertindas. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.